Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa kabar saudara? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Oke, pagi hari ini kita masuk di dalam minggu yang kedua di dalam tema besar gereja kita My Spiritual Journey. Dan di sesi yang minggu ini kita akan membahas tentang persembahan. Nah, saudara, berbicara soal persembahan tentunya bukan hanya berbicara soal bagaimana persembahan kita kepada Tuhan, tetapi bagaimana cara kita hidup dan sikap kita hidup itu juga menyangkut tentang persembahan kita kepada Tuhan. Karena ketika Anda menjadi pribadi yang terbaik, Anda menjadi orang-orang yang baik, Anda sedang mempersembahkan hidup yang terbaik buat Tuhan. Amin. Buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Di dalam sesi yang pertama ini saya akan berbicara soal finish strong. Finish strong. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Nanti kita akan buka beberapa ayat, tetapi kita akan mulai dulu dengan ayat yang ke-20. Yang sudah ketemu firman Tuhan katakan amin. Saudara, satu ayat kita baca bersama-sama. Yang siap baca bilang amin lebih keras. Amin. Oke, baca bersama-sama ya. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kalau kita baca ayat ini, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, kita tentu tahu bahwa firman Tuhan ini berbicara dan dikatakan oleh satu pribadi yang bernama Yusuf. Setelah dia mengalami proses yang begitu banyak di dalam kehidupannya, setelah dia mengalami berbagai didikan Tuhan, berbagai tempaan, berbagai tantangan, berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Kejadian 50 ayat 20 ini adalah sebuah kesimpulan yang diambil oleh Yusuf untuk dia bisa memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, ada banyak orang dalam hidup ini memulai segala sesuatu itu dengan baik. Semua kalau mulai di awal pasti baik. Tetapi persoalannya bukan yang di awal itu yang jadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Anda menjalani dan bagaimana engkau mengakhirinya, itu yang penting. Banyak orang mulai sesuatu itu dengan baik. Semuanya fine-fine saja di awal. Tetapi ketika dia dalam hidupnya menghadapi tantangan, ketika dia dalam prosesnya dia menghadapi begitu banyak rintangan, orang itu mulai kendor dan ujung-ujungnya apa? Berakhir tidak baik. Nah, hari ini kita akan belajar dari pribadi seorang Yusuf. Bagaimana dia diizinkan Tuhan mengalami begitu banyak hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Tetapi orang ini tetap menjadi pribadi yang terbaik. Saudara, Alkitab berkata engkau dan saya adalah surat Allah yang terbuka. Jadi kalau Anda mau bicara tentang Tuhan, tidak usah banyak ngomong dulu. Tidak pinter khotbah, tidak apa-apa. Tidak pinter menginjil dengan kata-kata, tidak apa-apa. Tapi paling penting pintarlah melakukan sesuatu yang baik. Karena ketika engkau bisa menjadi satu pribadi yang baik, maka itulah persembahan yang terbaik. Lebih dari semua persembahan yang kau bisa beri di hadapan Tuhan. Percuma engkau ke gereja datang bawa persembahan, tapi hidupmu di luar gak karu-karuan. Percuma Anda melayani Tuhan, melakukan yang terbaik katanya buat Tuhan. Tapi yang di dalammu ini gak pernah beres. Hari ini mari kita belajar seperti Yusuf. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap baik dan sangat baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Mari kita akan belajar, ada 3 hal yang kita bisa pelajari tentang Yusuf ini. Buka Kejadian 39. Kejadian 39. Kita akan melihat apa yang menjadi rahasia Yusuf sehingga dia bisa menyelesaikan
semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya itu dengan baik. Sehingga Yusuf ini didapati menjadi pribadi yang tetap baik. Perhatikan di dalam Kejadian 39 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Perhatikan kalimat ini, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Tolong jawab saya. Ketika Alkitab berkata, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Pertanyaan saya sederhana, di ayat ini posisi Yusuf, dia ada dalam kondisi yang diberkati atau tidak? Bapak Ibu, saya pernah berkhotbah di antara saudara, saya lupa di sini atau di sana. Saya pernah cerita begini, saya akan review sedikit. Bahwa cerita tentang Yusuf itu dimulai dari Kejadian pasal 37 yang bercerita tentang Yusuf berusia 17 tahun. Nah, ketika Yusuf berusia 17 tahun, Alkitab berkata dia ini adalah anak yang dicintai lebih dari semua anak yang lain. Gara-gara Yusuf ini dicintai lebih daripada anak-anak yang lain, makanya orang tua dengar baik. Jangan golek perkara. Ngerti? Golek perkarane piye? Pele kasih. Bu, kalau kamu dikasih 2 anak, cintai 2 anak ini sama rata. Kalau Anda dikasih 5 anak, 5 anak Pak, cintai sama rata. Jangan Anda itu melihat anak itu pele kasih. Ada yang dicintai lebih dari yang lain, akibatnya apa? Golek perkara. Jadi seperti apa ini loh. Yusuf ini ngalami. Alkitab ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan, kitab kita itu kitab yang valid, kitab yang akurat. Semua data yang diberikan oleh Alkitab itu terbukti kebenarannya. Makanya kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Alkitab tuliskan, golek perkara. Ini yang terjadi sama Yusuf. Gara-gara orang tuanya mencintai dia, itu lebih dari anak yang lain. Ketika dia berusia 17 tahun Bapak Ibu, usia sweet 17. Usia yang menyenangkan bagi semua anak muda. Itu menjadi usia yang penuh dengan malapetaka. Kenapa bisa begitu? Karena di usia 17 tahun anak ini mengalami kebencian daripada keluarganya. Sehingga apa? Akhirnya dia ini dijual. Bahkan awalnya koko-kokonya itu merencanakan pembunuhan atas diri Yusuf. Saudara, kita tentu sepakat bahwa hubungan yang sehat itu hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bagaimana rasanya kalau kepercayaan itu dikhianati? Yusuf mengalaminya. Di usia yang masih sangat muda, di mana seharusnya dia merasakan kasih dan perhatian dari saudara-saudaranya. Tetapi Alkitab bercerita kepada kita, orang ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Dibenci bukan karena kesalahannya, tetapi dibenci karena apa? Dia dicintai lebih dari anak yang lain. Akibatnya dia mau dibunuh, tidak jadi dibunuh, dibuang ke dalam sumur. Setelah dibuang ke dalam sumur, inilah cerita di mana dia dijual sebagai budak. Saudara, dari anak konglomerat tiba-tiba jadi budak, jadi pelayan. Ini bukan satu kondisi kehidupan yang baik. Kalau saya mau gambarkan, kehidupan Yusuf ini bukan tambah naik tapi tambah delosor. Bukan upgrade tapi downgrade. Dari anak bos jadi pembantu.
gak enak ini. Satu kondisi yang gak enak. Dan Yusuf itu mengalami bagaimana dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Saudara, hal yang paling tidak mengenakkan dalam hidup ini adalah ketika Anda dan saya dikhianati oleh orang yang kita percaya. Dan ini adalah kenyataan dalam hidup ini. Orang yang bisa mengkhianati kita itu bukan orang jauh. Kenapa Anda merasa dikhianati? Karena Anda dekat dengan orang itu. Kalau orang itu tidak dekat dengan kita, kalau orang itu tidak baik dengan kita nggak akan pernah merasa dikhianati. Kenapa? Tidak punya hubungan. Yusuf dengan koko-kokonya saudara kandung. Sebagai seorang adik, dia berhak menerima kasih sayang dan perlindungan dari koko-kokonya. Tapi apa yang terjadi? Mereka benci dia, mereka mau bunuh dia, mereka hancurkan kehidupannya. Dan lihat apa yang Yusuf lakukan. Firman berkata, Kejadian 39 ini bercerita tentang tahun yang ke-11 dari penderitaan Yusuf. Saudara, Yusuf itu diproses 13 tahun lamanya. Dan Kejadian 39 ini cerita tentang 11 tahun penderitaan Yusuf. Kalau Anda mau tahu dari mana hitungannya, buka Kejadian 41. Anda akan ngerti di situ bahwa di usia 30 tahun Yusuf itu dipulihkan, dia diangkat derajatnya, dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Tetapi sebelum dia menikmati masa penuaian di tahun 13, di tahun ke-11 ini dia masuk penjara. Bonus 2 tahun penderitaan. Saudara, saya mau tanya, orang 11 tahun menderita itu susah atau senang? Ya, nyunyut. Ngerti nyunyut? Kalau baru 11 hari gak kroso. 11 bulan mulai meronta-ronta. 11 tahun Bu, mendem. Teler, ngerti? 11 tahun menderita dalam penderitaan dan kesusahan yang tidak berhenti-berhenti. Tapi sesuatu yang ajaib terjadi. Orang ini di tengah-tengah kondisi yang sangat susah. 11 tahun itu wis gak ro modele kayak apa saudara. Mukanya pasti lecek, lungset kabeh, sumpek gak karo-karoan. Kenapa? 11 tahun menderita. Tapi lihat apa yang Alkitab bilang soal ini. Di tengah-tengah penderitaannya, firman berkata, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Yusuf. Perhatikan ada kata karena di situ. Berarti kalau tidak ada Yusuf, diberkati enggak orang Mesir itu? Tidak. Firman Tuhan jelas ngomong begini, dia diberkati karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan itu ada atas segala miliknya. Anda kalau punya pegawai yang bawa hoki kayak begini, pegawai yang ngerejekeni kayak begini, wah Anda untung. Betul? Kenapa? Dia bisa menarik berkat. Persoalannya orang ini ada dalam kondisi baik atau tidak? Tidak. Tetapi lihat, sekalipun dia tidak ada dalam kondisi baik, sekalipun dia ada di dalam kondisi yang sangat buruk dan bahkan sangat menderita, tapi Yusuf tetap bisa menjadi berkat. Bapak Ibu, hari ini bagaimana dengan kita? Kita ini terlalu sering beralasan dan banyak alasan. Saya ini mau jadi berkat kalau saya diberkati. Kalau saya belum diberkati, bagaimana saya bisa jadi berkat? Persoalannya Pak Bu, dengar. Orang itu tambah diberkati kadang tambah pelit. Dulu kalau masih miskin, masih susah. Karena ngerti prinsip tabur tuai, murah hati. Setelah diberkati, politis setengah mati. Saya punya teman loh saudara. Cuman gara-gara beda uang, bayangin ya, 1.000 rupiah.
Rp1.000 hari ini itu apa sih artinya Bapak Ibu? Anda masuk toilet pipis saja Rp2.000. Makanya kalau ada yang kasih kolektor Rp1.000, Anda kebacut. Anda mengira Tuhan tidak berharga, kan lebih berharga bayar toilet? Bayar parkir pun hari ini 10.000. Ya kalau engkau cuma punya 1.000 itu satu-satunya uangmu dan itu yang terbaik. Saya anggap Anda seperti janda miskin yang memberi yang terbaik. Tapi kalau masih ada 1 juta di rekeningmu dan kamu kasih Tuhan 1.000, keterlaluan. Orang ini lihat, dia tidak punya alasan untuk jadi berkat Bapak Ibu. Hidupnya terlalu pahit. Hidupnya terlalu sulit, hidupnya terlalu sedih. Tapi lihat apa yang firman Tuhan katakan. Keadaan, kesulitan, tantangan tidak pernah membuat Yusuf gagal menjadi berkat. Hari ini, beranikah kita ambil keputusan? Tuhan, apapun kondisiku, jadikan aku berkat. Kalau hari ini engkau mungkin tidak punya berkat secara finansial atau keuangan yang bisa engkau bagikan, tidak masalah Bapak Ibu. Engkau masih bisa menjadi berkat dalam hidupmu dengan cara yang berbeda. Kita bisa kasih tenaga kita bisa kasih pikiran kita bisa pakai doa-doa kita dan itu tidak butuh duit. Persoalannya kamu mau atau tidak jadi berkat. Kalau engkau tidak mau, ya repot. Saudara, 3 anak saya ini dikasih Tuhan yang di depan talenta beda-beda. Yang satu pinter nyanyi, tadi WL di pinggir. Yang 2 ini satunya suka desain IT, yang tengah yang paling gede CC-nya suka nari. Nah, mereka bertiga ini sama-sama melayani. Dan sekarang sama-sama melayani juga di Genesis. Saudara, kalau kami mau beralasan, Anda tahu saya itu tinggal di mana? Saya tinggal itu di Greenland. Menganti, Menganti, pocoke Surabaya paling pucuk. Anda tahu perjalanan saya ke sini? Pagi-pagi kayak begini aja, saya berangkat 1 jam lebih awal, masih telat 5 menit. Diewangi ngepot-ngepot loh saudara tadi nyetirnya. Wah, Yeti ini kalau nyetir kayak pembalap saudara. Dia gak ngerti rambu, gak ngerti apa, siksak. 1 jam lebih 5 menit. Danio nek hari biasa. Kalau kami mau beralasan, lapo melayani, lah kok nyimut, gak kurang gereja ndek barat saudara. Betul. Golek sing cedek apa? Tapi kami mau jadi berkat. Jauh gak masalah, repot gak masalah. Memang orang mau jadi berkat itu gak boleh takut repot. Kalau Anda takut repot sampai kiamat Tuhan Yesus datang gak bisa jadi berkat. Kita gak lihat kondisi kita gak lihat kesulitan kita gak lihat tantangan kita. Tapi kami ambil keputusan jadi berkat. Hari ini saudara, bagaimana Anda dan saya? Mau gak jadi berkat kayak Yusuf? Atau kita kakean alasan? Kalau kita kebanyakan alasan selama-lamanya, Anda tidak akan pernah jadi berkat. Semua orang itu punya kesibukan, semua orang itu punya kerepotan, semua orang itu punya penderitaan. Tapi bicara jadi berkat itu tidak bicara soal kondisi, tapi keputusan. Hari ini beranikah Anda ambil keputusan jadi berkat. Yang kedua, kita lihat ayat selanjutnya. Kejadian 39 ayat 6. Kejadian 39 ayat 6 berkata begini. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Perhatikan kalimat ini, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya.
Tolong garis bawahi kata manis sikapnya. Alkitab sedang menggabungkan dua hal yang seharusnya ada dalam hidup kita, yaitu manis sikap dan elok paras. Elok parasnya itu berarti bicara apa? Cakep. Kalau Anda cowok yang ganteng. Kalau Anda cewek yang cantik. Bicara soal kegantengan dan kecantikan itu tidak cuma berbicara soal apa? Kecantikan yang lahiriah. Ketampanan yang lahiriah itu memang benar. Tetapi hari ini dengar, ada banyak orang yang sibuk mendandani paras. Wanita ke salon, manicure, pedicure, krem bat, seminggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat sampai Minggu jadwal ke salon. Ya kalau kamu punya duit sakarepmu lah saudara. Wanita cantik itu baguslah, indah, sedap dipandang mata. Ya toh, kalau Anda elek lah yo nggarakno moto sepet, betul toh. Jadi kalau kamu elok parasnya bagus. Laki-laki, wah, supaya ganteng gagah. Laki-laki ojo kakean ke salon jadi lembeng kok. Tapi dengar, kamu pergi nge-gym, wah, olahraga, body dibentuk, bagus, gagah. Tapi jangan cuman itu nyatok yang gagah, badannya tok yang gagah, rohmu juga harus gagah. Nah Alkitab itu menggabungkan antara manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikap itu berbicara soal apa? Tingkah laku yang baik. Persoalannya hari ini ada orang wis elek parase, elek kelakuane. Iki repot saudara. Yusuf di tengah-tengah kondisi yang jelek, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, dia tetap memilih apa? Bersikap baik. Saudara, hal ini mengajarkan kepada kita apa? Sikap itu berbicara juga soal keputusan. Keadaan kita, kondisi kita itu seharusnya tidak boleh merubah sikap baik kita. Yusuf dengan semua yang dia alami, dengan semua yang terjadi dalam hidupnya, Yusuf itu bisa saja bersikap pahit. Saudara, tadi saya sudah berkata, inilah tahun ke-11 Yusuf menderita. Orang yang 11 tahun hidup susah, hidupnya pahit atau manis? Pahit atau manis? Pahit. Kalau Yusuf mau kepahitan, ya, dia bisa pahit dengan hidup. Dia bisa pahit dengan sesama. Dia bisa pahit dengan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Sekalipun begitu banyak kepahitan di dalam hidupnya. Sekalipun begitu banyak kesakitan di dalam hidupnya. Yusuf tidak pernah mengizinkan hidupnya menjadi pahit. Itu sebabnya sekalipun dia diperlakukan tidak baik Bapak Ibu. Yusuf tetap memilih jadi orang yang terbaik. Makanya dari Kejadian 50 ayat 20 Yusuf ngomong apa? Kamu reka-rekakan yang jahat buat aku. Tapi Tuhan mengubah untuk kebaikan. Saudara, tahukah Anda? Allah itu tahu semua perjalanan hidupmu. Allah itu tahu apa yang terjadi dengan hidupmu. Mulai engkau ini ada dalam kandungan, Tuhan itu tahu. Bagaimana akhir hidupmu, Tuhan tahu. Makanya kalau sama Tuhan jangan banyak alasan, jangan banyak ngomong. Semua yang terjadi dalam hidupmu, mulai dari awal sampai akhir, ingat, Dia itu Alfa dan Omega. Dia tahu semuanya, bahkan yang paling akhir dari hidupmu, Tuhan sudah tahu sejak awal. Makanya Tuhan itu tidak pernah salah.
Kalau dia izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, sebenarnya Tuhan itu cuma mau lihat satu, bagaimana responmu. Bapak Ibu, ketika kita terima satu kejadian yang tidak enak, ketika kita terima satu kejadian yang tidak baik dalam hidup kita, reaksi, dengar ya, reaksi itu bisa salah. Tapi enggak apa-apa. Reaksi tok salah, asal Anda cepat berubah. Contoh saya kasih begini. Ketika Anda kehilangan orang yang kau cintai, reaksimu apa? Sedih. Sebagai manusia, boleh enggak sedih? Boleh, itu normal. Tuhan Yesus saja bisa sedih kok ketika dia jadi manusia. Makanya firman Tuhan berkata imam besar yang kita punya itu imam besar yang bisa merasakan kesusahan dan kesedihan kita. Karena dia sudah mengalaminya. Reaksi boleh. Tapi Anda tidak boleh berhenti cuma di reaksi. Kalau Anda cuma sedih-sedih dan terus sedih, ini yang tidak boleh. Sedih boleh, boleh. Tapi hidup dalam kesedihan tidak boleh. Yusuf pahit hidupnya. Kenapa Tuhan izinkan dia diproses begitu lama? Tuhan cuma mau lihat satu. Adakah sikap yang benar ketika engkau meresponi sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Saudara, Alkitab berkata kepada kita, Yusuf di tengah-tengah segala penderitaannya yang begitu luar biasa, di tengah-tengah segala kesakitannya yang begitu dalam, dia bisa tetap bersikap baik. Saudara, hari ini jangan biarkan keadaan yang tidak baik itu mengubah sikapmu yang baik. Jangan biarkan perlakuan orang yang tidak baik itu mengubah perlakuanmu yang baik. Bapak Ibu, kita tidak bisa meminta semua orang itu menyenangkan hati kita. Kita juga tidak bisa berharap keadaan itu akan selalu menyenangkan hati kita. Tidak ada hidup yang sempurna. Kalau Anda berharap hidup yang sempurna, tanpa persoalan, tanpa masalah, tanpa air mata, maka selesaikan hidupmu di dunia ini dan kembali ke surga. Persoalannya, siapa yang sudah siap mati hari ini? Angkat tangan. Enak mana hidup di surga apa di dunia? Enak mana hidup di surga atau di dunia? Surga. Ada yang jawab dunia. Surga. Kalau Anda siap ke surga berarti siap mati. Tidak ada jalan lain ke surga kecuali mati. Siapa yang siap mati hari ini? Loh, jarene enak hidup di surga. Dikongkon mati gak gelem. Ya apa sih? Oke lah, it's okay. Mungkin Anda belum siap berpisah dengan orang yang kau kasihi, amin. Dan mungkin anak-anakmu juga belum siap kau tinggal. Oke, normal. Tapi dengar, kalau engkau masih betah hidup di dunia ini Bapak Ibu, dengar. Tidak ada hidup yang sempurna. Dunia ini tempatnya air mata. Makanya bayi lahir nangis itu pasti oek. Gak ono bayi lahir. Iku buto itu saudara. Anda takut kalau ono bayi cekikian kayak gitu, betul ya? Namanya bayi lahir, mau dari orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang bodoh, lahir pasti nangis. Lo itu tanda lo saudara, betul. Dunia ini tempatnya penderitaan dan air mata karena apa? Bumi ini sudah dikutuk. Sejak Adam yang pertama jatuh dalam dosa, bumi ini sudah dikutuk. Makanya penuh penderitaan, air mata, sakit penyakit. Jadi kalau engkau berharap hidup yang tidak ada penderitaan di dunia ini, Anda sedang membohongi dirimu sendiri. Jadi sekarang bagaimana? Kalau Anda masih betah hidup di dunia yang tidak sempurna ini, pilihannya cuma dua. Kamu mau ikut jadi orang yang tidak sempurna, artinya orang jahat kamu jahat,
Keadaan pahit engkau pahit, keadaan susah engkau susah. Atau engkau mau pilih jadi kayak Yusuf. Di tengah-tengah hidup yang tidak sempurna, Yusuf tetap menjaga sikap yang sempurna sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu, kalau sikap yang sempurna itu ada dalam hidupmu, apa sih sikap yang sempurna itu? Jangan balas jahat dengan jahat. Buka Matius pasal yang kelima. Buka Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-38 sampai 39. Kemudian kita loncat di ayat yang ke-44 sampai dengan yang ke-48. Firman berkata begini, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Enak enggak ayat ini? Atau Anda berkata, kok nyimut? Wes nampar pipi kanan kok ngekekno pipi kiri. Oh tak kamplengi ae pisan lebih baik. Itu sikap tidak sempurna. Makanya jadi Kristen itu susah. Pikul salib ini salah satunya. Untung Pastor Ishak dan saya dikaruniai bodi subur. Soalnya kita jadi hamba Tuhan tuh seringkali ditampar pipi kanan, wes dikekno pipi kiri, sik dijendul kongon meneng. Coba kami krempeng, bongkring kita ya Pastor Ishak ya, mangan hati, loro hati. Tapi sikap yang sempurna, lihat ini, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau Anda tidak balas orang jahat dengan jahat, itu bukan berarti nggak bisa. Kalau Anda Yujian punya duit, Anda bisa sewa preman, bayar polisi, bayar siapapun untuk membalaskan dendamu. Tapi kalau kamu lakukan itu, kamu tidak pernah sempurna di mata Tuhan. Lihat ayat selanjutnya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, wangel dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena kalau kamu lakukan itu, ini ayat selanjutnya berkata demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna, berarti kita bisa sempurna. Sempurna bukan berarti Anda tidak bisa salah. Selama di dunia ini bisa salah. Bisa keliru, bisa jatuh. Tetapi ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak baik, ketika kita menghadapi hidup yang tidak sempurna, Bapak Ibu, pilihan ada di tanganmu. Maukah engkau belajar sempurna seperti Tuhan? Menjadi baik bukan bicara soal kondisi, tetapi menjadi baik adalah keputusan. Hari ini saya berdoa semua kita didapati Tuhan jadi orang baik. Yang ketiga dan terakhir, waktu saya sudah mau habis. Buka ayat yang ke-10, Kejadian 39 ayat yang ke-10. Ini adalah rahasia Yusuf.
bagaimana dia memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang sungguh-sungguh mencerminkan kasih Kristus, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kejadian 39 ayat 10 berkata demikian, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara perhatikan kata walaupun dari hari ke hari. Artinya apa? Bukan satu kali, tapi berkali-kali godaan itu datang kepada Yusuf. Dan yang namanya godaan, dengar ya, iblis itu akan selalu membuat dosa itu menjadi normal. Tetapi iblis akan selalu membuat kebenaran menjadi tidak normal. Makanya hari ini kalau Anda merasa melakukan sebuah dosa dan kesalahan dan Anda merasa itu normal, berarti Anda sedang masuk dalam jeratan iblis. Tapi kalau engkau sadar itu dosa, Anda akan merasa gelisah. Saudara, saya percaya orang yang sungguh-sungguh terima Yesus dan percaya kepada Yesus, engkau punya Roh Kudus di dalam hatimu. Engkau punya Roh Kudus di dalam dirimu. Kenapa? Firman berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Artinya apa? Allah ada di dalam dirimu. Kalau Allah ada di dalam dirimu, apakah dosa bisa ada di dalam dirimu? Tidak boleh. Kita bisa berdosa, bisa, tapi tidak hidup dalam dosa. Orang yang berdosa itu harusnya tidak sengaja. Tapi kalau orang hidup dalam dosa, sudah tahu berselingkuh itu dosa, maka Anda berkata berselingkuh itu indah. Itu namanya gendeng. Kalau ada Roh Tuhan di dalammu, pengalaman saya Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, saya harus mengaku dengan jujur kepada saudara. Saya pun tidak luput dari dosa dan kesalahan. Saya bisa bodoh, saya bisa jatuh, saya bisa salah. Tapi pengalaman saya, karena ada Roh Kudus di dalam saya, Roh Kudus tidak pernah diam. Ketika saya salah, ketika saya melenceng, ketika saya berdosa, alarm bunyi. Tidak damai sejahtera. Orang yang punya Roh Allah di dalam dirinya, seharusnya Roh Kudus akan bekerja kuat di dalam hidupmu. Saudara Yusuf ketika menghadapi godaan daripada Tante Potifar, inilah jalan pintas untuk Yusuf mendapatkan kesuksesan dalam waktu singkat. Kalau saja Yusuf itu terima cinta Tante Potifar, dia mau berselingkuh dengan Tante Potifar, sekejap mata dia bisa naik pangkat. Namanya wanita lebih jatuh cinta itu lebih gila dari pria jatuh cinta. Betul? Kalau pria walaupun jatuh cinta, otak masih jalan. Makanya dompet sih ngitung. Betul? Kalau Anda sudah dompetnya menipis, walaupun yang kau cintai minta macam-macam, mikir. Tapi perempuan biasanya enggak. Kenapa? Karena perempuan itu perasaannya 1000 kali lebih cepat dari logika. Makanya Mas Yo gak duit-duit, diono-ono-no. Buat apa? Orang yang dicintai. Itu wanita. Ini Tante Potifar lagi jatuh cinta. Dia lagi seneng sama Yusuf. Sampai gak tahu malu saudara. Bukan laki yang mengejar, dia yang kejar-kejar Yusuf. Tapi lihat apa yang Yusuf lakukan. Apakah ketika dia digoda sama Tante Potifar, saudara Tante Potifar itu gak ono sing bau bawang putih, gak ono sing mambu brambang, gak ono sing mambu terasi. Namanya Tante Potifar itu cantik istri pejabat. Yusuf cuman pelayan, terima cinta Tante pejabat. Wow, seperti kejatuhan durian runtuh.
Hari itu Yusuf punya dua pilihan, terima cinta atau lari. Kalau Yusuf tidak takut Tuhan, maka dia akan berkata, kehendakmu yang jadi Tuhan. Kan dia yang digoda, bukan dia yang menggoda, betul? Banyak orang berselingkuh alasannya kan begitu, dia yang menggoda, bukan saya. Persoalannya begini, waktu kamu digoda, kamu mau tergoda atau tidak? Kalau kamu tidak mau tergoda, kau bersikap seperti Yusuf. Walaupun dibujuk dari hari ke hari, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya, alias Yusuf kabur. Dan gara-gara dia tolak cinta tante Potifar, dia masuk penjara. Tapi lihat orang ini, situasinya gak baik Bapak Ibu. Keadaannya tidak baik. Bahkan imannya bawa dia masuk penjara. Tapi apa yang bikin orang ini bertahan? Lihat ayat yang ke-9, naikin di atasnya satu. Lihat bagian akhir dari ayat yang ke-9, apa yang Yusuf katakan. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap siapa? Terhadap Allah, bukan terhadap Potifar. Yusuf tidak takut manusia, Yusuf takut sama siapa? Tuhan. Apa yang bisa bikin dia lakukan itu? Dia punya integritas. Apa itu integritas? Sama apa yang ada di dalam hatimu dengan sama apa yang kau lakukan. Sama apa yang ada di mulutmu dengan sama apa yang kau lakukan. Persoalannya hari ini banyak orang lain di bibir, lain di hati. Makanya kelakuannya aneh. Saudara, kalau kita mau berbuat tidak baik, terlalu banyak alasan. Kalau kita mau berbuat dosa, terlalu banyak alasan. Tapi hari ini firman Tuhan menantang kita. Kalau engkau mau bawa hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Maukah engkau melakukan yang baik di tengah kondisi yang tidak baik? Beranikah engkau tetap jadi berkat di tengah-tengah kondisi yang tidak baik? Dan beranikah engkau bayar harga seperti Yusuf? Jaga integritasmu, jaga kesucianmu di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Saudara, kalau engkau pernah baca tentang Mahatma Gandhi, silakan pemusik dan WL naik ke atas. Mahatma Gandhi ini adalah tokoh yang sangat terkenal dalam agama Hindu. Saudara, Mahatma Gandhi, kalau Anda pelajari, kalau Anda tidak percaya nanti pulang boleh search di Google, Anda akan ketemu. Ajaran daripada Mahatma Gandhi ini dengan ajaran Yesus, khususnya tentang sabda bahagia khotbah di bukit, itu sama, mirip ya. Dan bahkan ajaran-ajaran Yesus Tuhan kita itu sangat menginspirasi Mahatma Gandhi. Satu ketika seorang wartawan Inggris itu mendengar cerita dan pengajaran dari Mahatma Gandhi, dia ngerti, loh ini kok persis ajarannya Yesus. Wartawan ini tanya sama Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, ajaranmu kok mirip dengan ajaran Tuhanku Yesus? Dan Mahatma Gandhi berkata, memang benar, ajaran Yesusmu itu menginspirasi aku. Lalu wartawan ini tanya, kalau begitu, kenapa engkau tidak serahkan hidupmu, terima Tuhan Yesus dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Anda tahu apa Mahatma Gandhi jawabannya? Mahatma Gandhi berkata begini, aku suka akan Yesusmu, tapi aku tidak suka dengan pengikutnya. Aku cinta akan Yesusmu, tapi aku benci pengikut Yesus. Karena dia berkata, ada banyak pengikut Yesus tidak seperti Yesus. Saudara, hari ini seringkali
yang menghalangi orang jadi Kristen itu bukan orang non-Kristen, tapi orang Kristen itu sendiri. Kalau hidupmu tidak jadi berkat, kalau sikapmu tidak baik, kalau integritasmu tidak bisa dipertanggungjawabkan, engkau jadi batu sandungan buat orang lain. Yuk hari ini belajar seperti Yusuf. Jadikan hidupmu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan. Dengan demikianlah engkau dan saya memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Mari tutup Alkitabmu, kita hampiri Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu, semuanya indah dalam rencanamu. Katakan kau pemilik hidup. Kau pemilik hidupku. Nyanyikan pujian ini sebagai doamu dari awal, katakan kepada Tuhan. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Kau Tuhan pemilik hidup. Lagi katakan dalam tanganmu. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Saudara, sementara kita tadi menyanyi, kita nyembah Tuhan. Tuhan ingatkan saya tentang kesaksian dari seorang perenang profesional yang ini akan menjadi pembelajaran buat setiap kita. Coba tayangkan fotonya. Florence Katwitz, saudara, di tahun 1952. Dia adalah seorang perenang maraton yang di tahun itu dia mengikuti sebuah pertandingan yang mengharuskan dia berenang itu sejauh 42 kilometer. Saudara, dia berenang mulai dari pesisir Catalina sampai menuju California. Saudara, ketika pertandingan dimulai, dia menjalani proses renangnya itu diapit dengan 2 perahu kecil di kanan dan di kiri. Perahu kecil yang ada di kanan dan di kirinya ini diisi oleh panitia dan juga teman-teman serta keluarganya, termasuk mamanya. Selama dia berenang dengan begitu semangat, sekuat tenaga. Dan semua orang yang ada di kanan kirinya ngomong begini, ayo Florence, come on, semangat, semangat, maju terus. Dia terus semangat sampai satu ketika dia sampai di daerah San Francisco. Saudara yang pernah ke Amerika, yang pernah ke San Francisco tentu ngerti. San Francisco itu kalau kadung dingin itu kabutnya tebal sekali. Saudara, ketika Florence sampai di sana, dia lihat kabut begitu tebal. Dia tanya kepada orang-orang di kanan kirinya, ini berapa lama lagi?
Saudara, zaman itu enggak kayak kita hari ini punya GPS, punya map, ada Waze. Gak ada zaman itu. Gak ada. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa jawab berapa lama lagi. Mereka ngomong, aku gak tahu. Gak ada yang tahu. Saudara, hari itu Florence lihat kabut yang begitu tebal. Dia gak bisa lihat ujung dari pantainya. Dia gak bisa lihat ujung dari lautnya. Matanya cuma lihat kabut. Dan dia berkata, aku capek. Aku capek. Tolong angkat aku. Semua orang kasih tahu dia, ayo maju. Gak bisa. Gak kuat aku. Gak kuat. Tidak ada seorang pun yang berani memaksa. Akhirnya mereka angkat Florence. Mereka taruh Florence di perahu. Saudara, sesaat setelah Florence masuk ke dalam perahu, tiba-tiba kabut itu sirna. Matahari muncul. Dan Anda tahu, saat itu juga mata Florence lihat. Jarak dari tempat dia berhenti dan meleh untuk menyerah. Dengan ujung daripada perjuangannya dia. Cuman beda 1 kilo. Untuk seorang perenang seperti dia, jarak 1 kilo itu sama dengan cuman 50 meter. 41 kilometer dia berjuang sekuat tenaga. Tapi memang hal yang paling sulit itu apa? Mengalahkan diri sendiri. Untuk kamu bisa jadi berkenan di hadapan Tuhan, ngalahno dirimu ini lo paling susah. Matikan kedagingan ini paling susah. Tapi dengar, kalaupun mata ini belum bisa melihat ujung perjuanganmu, kalaupun mata ini belum bisa melihat akhir penderitaanmu seperti Yusuf, dia gak pernah tahu berapa lama lagi penderitaannya berakhir. Tapi waktu dia pilih ambil keputusan, aku mau jadi berkat, aku mau baik, aku mau jaga integritasku. Bapak Ibu, dia menang. Ketika Florence lihat cuman 1 kilo dan dia nyerah, dia menyesal, menyesalnya. Bapak Ibu, saya gak tahu berapa lama lagi proses hidupmu, I don't know. Tapi dengar, kalaupun hari ini kau gak bisa lihat apa-apa, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja dalam diam. Tuhan bekerja dalam keheningan. Meskipun matamu seperti Florence cuman lihat kabut, belajarlah untuk percaya. Belajar untuk percaya. Karena tidak pernah ada iman yang sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, semua yang terjadi dalam pemilik hidupmu tahu apa yang terbaik buat hidup.